Asal mula masuknya berhala ke Ka'bah. Pada awalnya, Ka'bah adalah tempat ibadah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya, Nabi Ismail, untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Masyarakat Arab saat itu masih mengikuti ajaran Tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Namun, seiring berjalannya waktu, ajaran Tauhid tersebut mulai mengalami penyimpangan, terutama setelah munculnya seorang tokoh bernama Amr bin Luhai al-Huzai. Peran Amr bin Luhai dalam penyembahan berhala. Amr bin Luhai adalah pemimpin suku Huza'ah, yang menguasai Makkah setelah mengalahkan suku Jurhum. Dia dikenal sebagai orang yang sangat berpengaruh dan dihormati di kalangan masyarakat Arab. Dalam sebuah perjalanan ke negeri Syam, sekarang mencakup Suriah, Lebanon, Yordania, dan Palestina, Amr bin Luhai melihat penduduk setempat menyembah berhala. Ia bertanya kepada mereka tentang alasan di balik penyembahan tersebut. Penduduk Syam menjelaskan bahwa mereka beribadah kepada berhala sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan mendapatkan berkah. Terpengaruh oleh keyakinan ini, Amr bin Luhai membawa sebuah berhala bernama Hubal ke Makkah dan meletakkannya di dalam Ka'bah. Ia mulai mengajak penduduk Makkah untuk menyembah berhala dengan alasan bahwa berhala itu bisa memberikan manfaat dan perlindungan. Karena pengaruh dan kedudukannya yang tinggi, banyak masyarakat Arab yang mengikuti ajarannya. Masuknya lebih banyak berhala ke Ka'bah. Seiring waktu, tradisi penyembahan berhala semakin berkembang di kalangan suku-suku Arab. Setiap suku mulai memiliki berhala mereka sendiri dan membawa berhala-berhala tersebut ke Ka'bah sebagai simbol penghormatan. Berhala-berhala itu ditempatkan di sekitar Ka'bah, bahkan di dalamnya. Beberapa berhala yang paling terkenal antara lain: 1. Hubal, berhala utama yang dibawa oleh Amr bin Luhai dan diletakkan di dalam Ka'bah. 2. Lata, berhala yang disembah oleh suku Sakif di Taif. 3. Uzza, berhala yang disembah oleh suku Quraisy dan Bani Kinanah. 4. Manat, berhala yang disembah oleh suku Aus dan Khazraj di Madinah. 5. Isaf dan Nailah, dua berhala yang ditempatkan di dekat sumur Samsam. Menurut berbagai riwayat, pada puncak penyembahan berhala, terdapat 360 berhala yang ditempatkan di sekitar Ka'bah. Setiap suku yang datang ke Makkah membawa berhala mereka sendiri untuk disembah selama musim haji. Islam datang untuk mengembalikan kemurnian ibadah. Ketika Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul, beliau membawa ajaran Tauhid dan menentang keras penyembahan berhala. Dakwah beliau mendapat perlawanan sengit dari para pemimpin Quraisy, yang memiliki kepentingan dalam bisnis penyembahan berhala di Ka'bah. Setelah Fatu Makkah, penaklukan Makkah pada tahun 8 Hijriah, 630 Masehi, Nabi Muhammad memasuki Ka'bah dan menghancurkan semua berhala yang ada di dalam dan di sekitar Ka'bah. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah menyentuh berhala Hubal dengan tongkatnya sambil membaca, "Kebenaran telah datang, dan kebatilan telah lenyap. Sesungguhnya kebatilan itu pasti lenyap." Qs. Al-Isra, 81. Setelah itu, Ka'bah kembali menjadi tempat ibadah yang murni untuk menyembah Allah, sebagaimana tujuan awalnya ketika dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sejak peristiwa tersebut, penyembahan berhala di Makkah berakhir, dan Ka'bah tetap menjadi pusat ibadah umat Islam hingga sekarang.